Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional 21 wilayah Sumatera Utara memastikan penutupan PON Aceh Sumut akan digelar di Stadion Utama Sport Center di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang nanti malam. Dan menurut rencana saudara, penutupan PON ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Upacara penutupan PON akan dipandu MC Coki Sitohang dan Astrid Tiar yang dimeriahkan oleh artis ibu kota seperti ada Denada, Niji, Marcel, Tritanita, Lebah Begantong, dan Lea Simanjuntak. Untuk hiburan panitia mengerahkan 1.200 penari multi etnis dari Aceh dan juga Sumatera Utara. Paduan suara marching band IPDN Jatinangor serta band lokal. Selain acara penutupan di Stadion Utama, ada juga acara penurunan bendera seluruh kontingen cabang olahraga PON Aceh Sumatera Utara. Saudara, rakyat Indonesia patut berbangga dengan perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON 21 yang diselenggarakan di Sumatera Utara dan juga Aceh. Dua provinsi tersebut juga dinilai berhasil menjadi tuan rumah PON kali ini. Lalu apa saja yang menjadi faktor keberhasilan PON kali ini? Kami akan membahasnya di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber, diantaranya ada Agus Fatoni yang merupakan PJ Gubernur Sumatera Utara dan juga Safrizal Za, PJ Gubernur Aceh. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Oke, Bapak, ini kita tahu ya, nanti malam akan ada penutupan acara PON begitu, 21 Aceh dan juga Sumut. Saya ke Pak Agus Fatoni dulu deh. Pak Agus Fatoni, ini bisa diceritakan mengapa kemudian PON 21 Aceh Sumatera Utara ini pada tahun 2024 ini bisa mencatatkan sejarah sebagai yang diikuti kontingen provinsi terbanyak. Iya, jadi PON ke-21 ini banyak sekali sejarah yang ada. Ini yang pertama adalah PON terbesar sepanjang sejarah. Karena jumlah provinsinya paling banyak. Ada 38 provinsi ditambah otorita IKN. Kemudian pesertanya juga terbanyak, cabornya juga terbanyak, kemudian dilaksanakan di dua provinsi ini juga pertama kali di Indonesia. Jadi banyak sekali catatan-catatan sejarah yang pertama di penyelenggaraan PON yang ke-21 ini. Banyak juga kejadian-kejadian peristiwa yang merupakan peristiwa pertama juga. Banyak misalnya media center yang sekarang kami sedang berada ini media center terbaik sepanjang sejarah. Bahkan lebih baik dari media center Olimpiade. Dan bahkan di Sumatera Utara, volunteer tadi malam mencatatkan rekor muri, volunteer untuk PON 21 di Sumatera Utara mendapatkan rekor muri bahkan terbanyak di dunia, ada 80.392. Kemudian rekor-rekor banyak terpecahkan di sini, kemudian jumlah kontingen, jumlah peserta juga terbanyak. Inilah PON terbesar sepanjang sejarah dan banyak tercatat beberapa peristiwa bahkan terbesar di dunia. Bahkan untuk olahraga-olahraga internasional maupun dunia. Oke, jadi PON 21 Aceh Sumatera Utara ini jadi PON terbesar ya, tidak hanya soal kontingennya yang banyak sekali ikut berpartisipasi, juga tadi Anda sebutkan media center, bahkan cabang olahraganya juga banyak juga yang diikut sertakan. Saya ke Pak Safrizal. Pak Safrizal, ini kalau kita lihat tadi sudah disebutkan sebelumnya cabang olahraganya banyak, kontingennya juga yang berpartisipasi juga banyak. Nah, kelebihan ya dari dilakukannya penyelenggaraan PON 21 di Aceh, Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara ini seperti apa sebenarnya? Selain juga pesertanya yang banyak. Jadi ini kali pertama ya perhelatan Pekan Olahraga Nasional yang tuan rumahnya kembar ya. Dan ini dimulai dari Aceh dan Sumatera Utara. Barangkali berikutnya juga terus bisa berkembang. Sehingga seluruh Indonesia pernah merasakan sebagai tuan rumah. Jadi kita akan belajar terus menerus seluruh Indonesia untuk bersinergi antar provinsi untuk menjadi tuan rumah. Jadi model sinergi ini dalam Pekan Olahraga saya kira ini sesuatu yang baru dan ya sangat menggairahkan dan mencerahkan begitu ya. Kemudian juga
bagi infrastruktur Indonesia, khususnya di cabang olahraga, ini potensi-potensi atlet Indonesia ini tersebar di seluruh Indonesia. Dengan adanya pekan olahraga yang tuan rumahnya tersebar dengan pembangunan infrastruktur, maka jejaring potensi nasional bisa segera ditemukan dengan cukupnya infrastruktur yang tersebar di luar Pulau Jawa. Saya kira ini luar biasa ya. Kemudian juga lokasi-lokasi yang mengambil tempat, bukan saja di ibu kota provinsi. Kalau di Aceh ada 10 kabupaten kota sampai ujung-ujung juga menjadi tuan rumah. Misalnya Arung jaraknya 18 jam dari kota Banda Aceh dan itu mengambil air pegunungan Gunung Leser yang jernih, deras dan menantang. Jadi ini luar biasa. Oleh karenanya sekaligus uniknya dapat dimanfaatkan untuk promosi wisata alam ya, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Bagi yang belum pernah mengetahui ya sekarang sudah tahu. Jadi banyak manfaat positif yang bisa dipetik oleh kedua provinsi ini. Oke, berbicara soal promosi ya, saya ke Pak Fatoni. Pak Fatoni ini tadi sudah disinggung oleh Pak Safrizal soal promosi pariwisata. Nah, bagaimana PON 21 ini berkontribusi dalam promosi daerah, terutama soal pembangunan, sarana dan prasarana, termasuk juga pariwisata. Karena kan kita tahu tuan rumah ini ada 2, ada Aceh dan juga Sumatera Utara. Ya, jadi banyak sekali keuntungan yang diperoleh Sumatera Utara dan juga Aceh sebagai tuan rumah. Yang pertama adalah banyaknya dibangun infrastruktur. Nah, infrastruktur termasuk gedung-gedung olahraga, venue, termasuk pendukung, ada jalan-jalan di situ dibangun. Dan di Sumatera Utara sendiri banyak sekali venue-venue berstandar internasional, ini juga keuntungannya. Stadion utama yang nanti malam akan digunakan untuk penutupan, ini adalah salah satu stadion utama terbaik di Indonesia. Misalnya itu. Kemudian Stadion Madia, stadion atletik itu berstandar internasional mendapatkan sertifikat internasional. Kemudian ada lagi bola voli, itu juga terbaik. Ada lagi bowling, ada lagi gateball, dan banyak venue-venue dibangun. Sport center yang ada di Sumatera Utara juga diadakan dalam rangka PON ini. Begitu juga dengan wisata. Dengan adanya PON ini di Sumatera Utara misalnya, seluruh atletik dan ofisial itu ada 18.000 lebih yang berkunjung di sini. Artinya inilah akan menjadi duta-duta wisata yang akan memperkenalkan wisata di Sumatera Utara, begitu juga di Aceh, untuk menyampaikan bahwa kondisi ataupun pariwisata di Sumatera Utara itu seperti yang mereka saksikan langsung. Begitu juga untuk kulinernya, untuk seni dan budayanya. Jadi dengan adanya PON ini, nama baik Sumatera Utara dan Aceh menjadi dikenal bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, termasuk juga tempat-tempat wisatanya. Etnis yang di Sumatera Utara ada 8 etnis asli juga diketahui, seni budayanya juga diketahui. Inilah keuntungan ada penyelenggaraan PON yang dilaksanakan secara bergiliran di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, jadi tidak hanya soal ajang olahraga, tapi juga ini menjadi promosi ya, ajang promosi ketika atlet-atlet di luar Aceh dan juga Sumatera Utara berkunjung untuk latihan dan juga bertanding di Aceh dan juga Sumatera Utara. Kulinernya, pariwisatanya, lokasinya yang begitu indah dan juga cantik, ini juga bisa dipromosikan lah ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya tentu saja ya. Saya ke Pak Safrizal. Pak Safrizal, ini selain soal pariwisata ya dan juga olahraga. Nah, ini kan PON 21 tadi disebutkan juga merupakan PON terbesar. Apa yang menjadikan PON 21 sebagai momentum kebinekaan Indonesia, Pak, dalam hal ini? Ya, saya kira luar biasa ya. Ketemunya anak-anak bangsa di 2 tempat ini, dan ini 39 daerah berkumpul bersama-sama. Ini menjadi event yang mencerminkan keragaman budaya, adat istiadat, bahasa, tradisi, tapi dapat berkumpul bersama-sama dengan semangat kekeluargaan dan semangat persahabatan, seraya terus memacu prestasi tentunya ya. Saling support, Sumatera Utara bermain nanti disupport oleh provinsi yang lain. Supporternya siapa, kemudian disupport supporternya oleh provinsi yang lain. Saya kira semangat persahabatan ini sungguh luar biasa, dan juga melahirkan prestasi-prestasi yang tidak terduga sebelumnya.
banyak pecah rekor akibat support yang kuat dari dari tiap-tiap provinsi maupun dari provinsi tetangganya. Dan juga satu lagi yang penting sekali adalah promosi nilai-nilai toleransi. Betul. Ya, dengan semangat kerjasama ya antar daerah, semangat kebangsaan ya. Bagi Aceh tentu bagi kami ini sangat penting ya. Juga ingin menunjukkan misalnya barangkali persepsi sebagian pihak terhadap Aceh, wah ini datang ke Aceh ada takut, ada begini, ada begitu. Ternyata begitu selesai pekan olahraga, ternyata wah ini pada friendly semua, keramah tamahan. Kami juga mengambil tagline Aceh Hospitality, keramah tamahan. Semula kami menganggap ini adalah tamu begitu, tapi setelah 10 hari, 9 hari bergaul, sudah bukan tamu lagi. Ini sudah keluarga. Ya, tadi nilai-nilai inilah yang barangkali ya, nilai yang sangat penting selain prestasi olahraga yang bisa kita kemukakan dalam pekan olahraga. Baik, menarik sekali. Soal pariwisata juga tadi bisa menjadi ajang promosi pariwisata, termasuk juga kuliner di sana, tempat-tempat yang menarik, termasuk juga soal pertandingan. Nah, berbicara soal nanti malam juga akan ada penutupan. Seperti apa harapan dari semua pihak terkait dengan kesuksesan PON 21 Aceh dan juga Sumut yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo? Jangan dijawab dulu Pak Safrizal dan juga Pak Fatoni. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal keberhasilan perhelatan PON 21 Aceh Sumatera Utara. Masih bersama Pak Safrizal dan juga Pak Fatoni. Saya ke Pak Fatoni. Pak Fatoni, ini kan kita tahu ya, tadi sudah disebutkan PON ini menjadi salah satu ajang juga sebagai promosi pariwisata, pertandingan olahraga, termasuk juga bagaimana atlet-atlet dari seluruh wilayah Indonesia ini bertemu di satu wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, mengapa kemudian PON ini dianggap punya nilai strategis dalam kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia? Ya, PON Pekan Olahraga Nasional ini adalah olahraga terbesar di Indonesia dan disinilah tempat lahirnya atlet-atlet potensial. Ini adalah sarana untuk talent scouting. Disinilah untuk menunjukkan potensi yang ada di seluruh Indonesia, anak-anak muda yang berbakat punya peluang yang sama untuk menunjukkan kehebatannya di arena seperti ini. Maka di kesempatan pekan olahraga seperti inilah akan berkumpul potensi-potensi yang tersebar dari seluruh Indonesia. Ini merupakan alat perjuangan, bahkan hasil dari PON ini tentu akan berjuang di tingkat internasional, di tingkat dunia untuk membawa nama baik Indonesia. Maka sesungguhnya PON yang diikuti oleh daerah ini adalah untuk menjaring pejuang-pejuang bangsa kita yang akan membawa nama harum bangsa kita di dunia internasional. Menarik sekali, ini merupakan acara atau perhelatan pertandingan untuk menjaring bagaimana anak-anak bangsa kita yang punya prestasi di bidang olahraga untuk bisa selanjutnya berlaga di event internasional. Nah, Pak Safrizal, apa kemudian makna dari filosofi bersatu kita juara dalam konteks PON 21 ini? Menarik sekali, bersatu kita juara. Ya, kita ketahui bersama kalau kita memiliki keragaman yang luar biasa ya di Indonesia. Beda geografis, beda suku, beda bahasa, walaupun semua dipersatukan dengan semangat kebangsaan. Nah, di dalam perhelatan Pekan Olahraga Nasional ini, semua perbedaan itu disatukan dengan semangat kebangsaan bahwa prestasi itu tidak bisa hanya dimiliki secara perorangan, tapi harus dibangun sebagai upaya kolaboratif ya antara atlet, pelatih, official, bahkan masyarakat. Nah, dengan semangat kolaboratif ini, maka kita mendorong ke arah prestasi ya. Sebagai hari ini kita mungkin bertanding dengan sesama anak bangsa, tapi berikutnya adalah kita bersatu untuk memperjuangkan bangsa untuk bertanding dan bersaing di level regional bahkan dunia. Jadi semangat persatuan inilah yang ingin didorong di dalam Pekan Olahraga Nasional. Kita bertanding, kita bersaing, tetapi semangatnya adalah
untuk mempersatukan Indonesia dalam melalui olahraga. Saya kira ini menarik sekali dan terus mempelopori semangat kolaboratif ya, kemudian toleransi antar sesama anak bangsa, dan ini wadah tempat berkumpul anak bangsa dari seluruh daerah, dari seluruh Indonesia bersama-sama, dan ini jarang-jarang kita terjadi. Saya kira ini momen yang luar biasa untuk mempromosikan persatuan Indonesia. Oke, ini jadi ajang pertemuan anak-anak bangsa yang berprestasi dalam bidang olahraga. Bersatu kita juara untuk bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional. Nah, ini kan kita tahu ya, tidak hanya soal Aceh dan juga Sumatera Utara, tapi juga ada kontribusi KONI, Pak Fatoni. Bagaimana KONI Pusat ini berkontribusi dalam publikasi PON 21 ini? Ya, sesungguhnya PON ini adalah sebagai bentuk kolaborasi, kerjasama, gotong royong seluruh elemen bangsa. Peran KONI dalam publikasi begitu tinggi. Peran Kementerian Kominfo untuk Media Center juga begitu besar. Peran Kementerian Dalam Negeri dalam menggerakkan daerah juga cukup tinggi. Semua mempunyai peran yang sangat penting. Begitu juga di tingkat daerah kolaborasi Forkopimda, di Sumatera Utara misalnya, PB PON ini ketua umumnya gubernur, wakil ketua umumnya Pangdam, Kapolda, Kajati. Unsur TNI, Polri, Kejaksaan, ASN, Bupati, Wali Kota ikut bergabung bersama. Di tingkat pusat juga telah dibentuk Satgas. Satgas dengan Kepres, ada Satgas Tata Kelola, ada Satgas Penyelenggaraan. Jadi disinilah menunjukkan kerja bareng, gotong royong, kebersamaan seluruh bangsa untuk menunjukkan prestasi di dunia olahraga. Jadi ini adalah semua kerja bareng kita semua. Peran KONI juga sangat tinggi, tentu mengarahkan, membimbing, terus ikut memandu kita semua dalam rangka pelaksanaan PON ke-21. Jadi kesuksesan PON ini adalah sukses kita bersama, kolaborasi kita semua, termasuk juga seluruh masyarakat. Volunteer misalnya di Sumatera Utara ini ada 82.000 lebih, ini juga menunjukkan dukungan yang begitu besar, itu yang terjun langsung. Belum lagi yang menonton, yang menyebarluaskan informasi, yang ikut menyaksikan melalui TV-TV, melalui siaran-siaran langsung. Ini adalah bentuk kolaborasi yang luar biasa, kebersamaan kita, dan peristiwa 4 tahunan ini akan kita jalankan sepanjang tahun. Tahun depan yang akan datang tentu akan ditetapkan tuan rumah, namun sepanjang 4 tahun kita menuju kebersamaan itu. Ini peristiwa luar biasa, semua mempunyai peran yang sangat penting. Oke, jadi kesuksesan ini ada peran di balik KONI juga, pemerintah provinsi Aceh, baik Sumatera Utara, termasuk juga TNI, Polri, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan salah satunya juga volunteer, jangan dilupakan ya. Nah, terakhir saya ke Pak Safrizal. Harapannya dari semua pihak terkait dengan kesuksesan PON 21 dalam sejarah Indonesia, harapannya singkat saja. Ya, pertama tentu sebagaimana saya sampaikan, momentum persatuan dan kesatuan bangsa. Ini harga yang luar biasa yang harus kita terus perjuangkan. Kemudian momentum untuk terus meningkatkan prestasi ya bagi anak-anak bangsa. Kemudian juga dengan PON ini gairah dan semangat serta minat olahraga terutama di 2 provinsi ini meningkat keras, partisipasi publik luar biasa. Penonton bukan saja puluhan ribu tapi ratusan ribu di dalam beberapa cabang, dan ini tentu luar biasa. Oleh karenanya nanti saya titip satu puisi saja untuk Mbak Adisti untuk disampaikan ke seluruh Republik. Sudah 10 hari kita bersua, suka duka sesama anak bangsa. Walau kita bertanding dan berlomba, namun bersatulah yang membuat kita juara. Oke, baik. Terima kasih Pak Safrizal, PJ Gubernur Aceh telah bergabung bersama kami, dan juga ada Pak Agus Fatoni yang merupakan PJ Gubernur Sumatera Utara. Kami tentu saja berharap dengan adanya perhelatan PON 21 ini bisa menyukseskan tidak hanya di event nasional tapi nanti di event internasional, membawa nama harum Indonesia, termasuk juga penutupannya nanti malam lancar dan juga sukses untuk digelar. Terima kasih Pak Fatoni dan juga Pak Safrizal telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, assalamualaikum, sehat selalu Bapak-Bapak.